Iya, halo Sobat Teo. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa di Teo Talk, akhirnya kita dapat ketemu lagi dengan teman-teman semuanya. Kira-kira kita sudah kapan sih? Terakhir kita Udah lama banget ini, Frater. berapa dekade ya? Kayaknya 5 Satu dekade. dekade, Satu lebih dekade kayaknya ya. ya. Nggak berlebihan Perasaan itu. biasanya Mbak Cindy ini jadi host ya? Iya, ini saya kok di sini sekarang Mungkin tempatnya. karena yang di sini tuh orang-orang spesial ya, di limited edition. Oke. Oh ya, ini sekaligus membuka bagi teman-teman semuanya yang berminat untuk menjadi host ataupun menjadi Narasumber. Nah, kami persilahkan. Biar Nanti, nggak bosen ya, iya Frater. bener, Masa kita terus nih? nah, dulu host, saya dulu dari narasumber sekarang jadi host. Ya kan, biar nanti masuk golongan-golongan limited seperti kami ini ya. Oke, langsung aja Mbak, gimana kabarnya? Sehat dong. Lihat nih, saya sehat kan? Frater gimana? Sehat Puji kan? Tuhan, sehat. Ini kita tadi sudah melalui proses yang ketat ya. Kita sudah vaksin, sudah antigen dan Betul. jadi aman ini Aman. Nah, oh ya Mbak, kita akan bahas buku apa ini? Wah, ini bukunya spesial banget nih. Apa tuh? Warnanya kuning, ngejreng banget kan? Iya. Judulnya Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Oke. Kalau saya akrabnya panggilnya Om Piring aja deh. Om Piring. Apakah ada pengalaman khusus sih? Bisa dipanggil Om? Iya, dulu saya pernah ketemu nih sama penulisnya. Oh, pernah ketemu? Iya, waktu seminar di Sanata Dharma Pusat waktu itu. Om Henry Manampiring ini datang, lalu beliau mengatakan panggil saja Om Piring biar singkat dan berkesan gitu, gampang diingat kan. Oke. Om Piring ya. Jadi Iya. saya juga ikut panggilnya Om Piring ya. Iya. Oh iya, ini kan tadi apa judulnya? Filosofi Teras. Mengapa kok disebut filosofi teras? Padahal filsafat itu kan banyak kan, filsafat ada filsafatnya Aristoteles, Stoa, dan Iya. filsafat-filsafat lain. Tapi filosofi teras ini kenapa? Oke, sebenarnya filosofi teras ini berbicara tentang ini ya, filosofi Stoa itu ya, Stoicisme. Kenapa disebut filosofi teras? Mungkin biar gampang aja sih nyebutnya. Karena kalau di buku ini tuh dijelaskan bahwa filosofi ini kan udah lama banget ya, 2000 tahun yang lalu gitu. Nah, terus filsuf zaman dulu itu suka ngomongin filsafat gitu di teras gitu, di teras yang ada pilarnya besar gitu dulu di Kekaisaran Romawi dulu. Nah, jadi biar gampang dan lebih menarik dinamakan filosofi teras, tapi tetap stoicisme yang dibahas gitu. Oke. Jadi kalau misalnya itu di kamar mandi mungkin jadi filosofi kamar mandi gitu ya? Bisa jadi Bisa begitu. jadi. Oke. Untung dulu di teras ya, Iya. nggak di kamar mandi. Oh iya, sebenarnya kan tadi sudah ketemu Om Piring, lalu sudah membaca bukunya. Sebenarnya latar belakang dari Om Henry Manampiring ini apa sih? Kok bisa sampai menulis filosofi teras? Apakah dia seorang filsuf atau memang seorang psikologi atau psikolog mungkin? Nah, saya belum tahu persis nih ya Belum tahu apa persis. namanya latar pendidikannya sejauh apa gitu. Tapi Om Piring menjelaskan gitu bahwa dirinya itu tertarik dengan dunia filsafat begitu juga psikologi gitu. Karena di dalam buku ini di bagian depannya itu ada survei tentang kekhawatiran nasional gitu. Survei kekhawatiran. Iya, jadi kadang-kadang tuh kan orang itu pada saat sekarang itu gampang banget yang namanya itu khawatir gitu ya. Terus baperan gitu. Nah, terus Om Piring ini iseng-iseng sama temennya tuh survei kekhawatiran nasional. Sebenarnya apa sih yang bikin manusia zaman sekarang itu gampang khawatir gitu. Ternyata ada hal-hal yang di luar sana itu yang membuat khawatir ya, nggak jauh beda sama opini-opini yang mengganggu gitu. Nah, jadi mungkin karena beliau bikin buku ini jadi bisa disebut filsafat nggak nih ya? Kan mungkin nanti tanya ahlinya aja Oh, ya. iya. Kita nggak berhak dong memutuskan Iya, apakah betul. dia filsuf atau tidak. Iya. Oke, jadi berangkat dari keprihatinan. Nah, mungkin kalau saat ini ya di era pandemi ini mungkin tambah banyak ya nanti hasilnya itu. Lalu hasilnya Betul. gimana? Hasil dari itu? Hasil dari buku ini tuh rata-rata manusia gitu ya, apalagi orang muda nih zaman sekarang itu karena kehadiran sosmed gitu yang banyak banget ya gitu. Mereka itu khawatir dengan opini orang lain gitu. Kadang-kadang itu lagi ngepost nih ya, lihat-lihat Instagram gitu, posting, terus tiba-tiba lihat postingan temen, kok kayaknya itu postingannya nyindir gue ya gitu, nyindir saya ya gitu. Padahal belum tentu tuh. Belum tentu. Nah, iya. rata-rata orang tuh gampang baper soal itu gitu. Dan di sini Om Piring mau mengatakan bahwa
kita tuh nggak boleh apa ya, terlalu khawatir sama hal-hal di luar dari diri kita gitu. Tidak perlu khawatir dengan orang-orang di luar diri kita. Iya. Oke. Memang sih kalau kita biasanya memang sih kita mungkin ada yang mengatakan kapan sih nikah? Aduh. Nah, atau Jawab kapan? aja, saya punya tipsnya. Gimana jawabnya? Kalau nggak mager. Oke. Kalau nggak Sabtu atau Minggu ya. Iya betul. Kalau Minggu jangan, ada Doraemon soalnya. Kalau bangunnya nggak kesiangan ya. Iya, betul. Iya. Lalu apa yang ditawarkan Om Piring ini dengan buku filosofi terasnya? Supaya Iya. kita tidak khawatir, tidak terpengaruh dengan omongan-omongan orang lain, terpengaruh dengan hal-hal yang luar. Mungkin ada tips-tips khusus. Nah, itu di dalam buku ini tuh ada yang namanya dikotomi kendali gitu, Gimana frater itu? dan teman-teman yang ada di rumah gitu ya Sobat Theo. Nah, jadi kita itu diajak untuk lebih berfokus pada kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Jadi, apa yang bisa kita kendalikan itu adalah kebahagiaan kita. Tapi seperti opini orang lain, itu kan ada di luar kendali kita. Kita tidak bisa terus-terusan memaksakan atau bergantung pada kebahagiaan yang ada di luar dari diri kita gitu. Nah, jadi kita tuh lebih bisa mengatur diri kita. Misalnya saja tadi kita lihat postingan gitu ya, terus baper gitu, kok kayaknya nyindir aku ya gitu. Tunggu dulu, seharusnya kita bisa menilai gitu kan, emang itu postingannya buat saya gitu. Jadi emosi kita itu lebih diolah lagi gitu, karena sebenarnya filosofi teras ini bukan sekedar buku yang menceritakan tentang intelektual aja gitu, filsafat gitu, tapi lebih sebuah praktik yang bisa dipraktikkan cara hidup di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dipraktikkan dengan cara hidup. Oh iya, kalau kita bicara tentang filosofi kan mungkin itu hal-hal yang di luar nalar, ya, yang hal-hal yang tinggi-tinggi lah, yang bahasanya mungkin kita tidak mudah dipahami. Lalu apakah di sini filosofi teras ini benar-benar relevan untuk anak-anak muda zaman sekarang yang kira-kira ketika mereka dihadapkan dengan hal-hal yang sangat rumit itu juga seperti saya sendiri nih misalnya, ketika dihadapkan dengan hal yang mikir, yang harus berpikir dua kali, yang susah dipahami itu sudah malas duluan. Apakah filosofi teras ini benar-benar sesuai dapat menyapa mereka? Iya, kita tahu ya kalau filosofi atau filsafat itu kan biasanya susah gitu ya, terus bahasanya tinggi. Tapi di sini Om Piring itu membahasakannya lebih sederhana dan memang bahasa orang muda. Kalau ditanya relevan atau enggak, justru relevan gitu, karena orang-orang gitu ya, itu kan gampang banget baper, kadang-kadang tuh lebay, bereaksi berlebihan terhadap suatu peristiwa gitu. Nah, di sini itu ditawarkan tips yang namanya STAR gitu. Star. Apa tuh STAR? Star itu kan temannya SpongeBob itu. Oh iya. STAR tuh bintang Oh, ya. Star itu bintang loh. Tapi bukan STAR yang itu. Oh, bukan yang di langit. Yang gelap itu bukan. Ini STAR yang beda, yang spesial nih katanya Om Piring gitu. Jadi supaya kita itu jadi orang yang tangguh, terus mentalnya kuat, itu kita harus menilai apa ya? Kita bahas aja STAR-nya dulu nih ya. STAR itu kan stop. Ketika kita itu singkatan atau apa itu STAR itu? Singkatan. Oh, singkatan. Jadi, sekarang ada STAR. Iya, S-nya itu STAR. Oh. STAR Star, S-nya kok Star sih? Star itu kan anu Mbak. Iya, S-nya apa S-nya? Oke. Aku nge-blank nih. Oke. Iya. S-nya itu stop. Stop. Iya, jadi ketika kita melihat stop atau start? Stop, Oke, stop. Oke. Stop ya. S-nya Iya, stop. Iya. Jadi ketika kita melihat peristiwa gitu ya yang mungkin tidak mengenakan ataupun kurang apa ya, sangat mengganggu perasaan kita stop dulu. Stop. Kita ambil waktu untuk ya time out dulu lah ya, jangan bereaksi dulu, kita lihat dulu gitu. Nah, itu stop ya. Stop. Jadi kita berhenti dulu ya. Iya, oke. Lanjut. Terus think gitu. Tadi kan kita udah stop nih, ambil waktu. T-nya ya berarti ya. T-nya tuh think. Okay, jadi think. kita berpikir kira-kira peristiwa ini maksudnya itu ditujukan aku tuh buat apa ya gitu. Misalnya entah itu peristiwa kesedihan atau tadi kita melihat postingan atau jangan-jangan ini ditujukan buat aku atau bukan ya. Kita berpikir dulu di situ maksudnya postingan ini apa gitu kan. Oke. Jadi Berpikir. berpikir dulu maksud dibaliknya itu. Betul. Yang A sekarang. Ases Itu laptop. Ases itu menilai. Oh, menilai. Oh, Ases. Ya, ases itu menilai gitu. Jadi menilai menilai apakah itu tadi, apakah postingan ini buat aku dan
ini mempengaruhi hidupku enggak ya gitu kan, menilai ini ternyata bukan deh, kayaknya bukan dari dia untuk aku postingan ini, jadi buat apa aku pikir dalam-dalam gitu kan. Jadi kalau bahasa Jawanya itu sah dipikir abot-abot gitu. Oh iya. Oke, lalu STA sekarang R, respon. Respon. Gimana responnya? Tadi kan udah menilai nih, ternyata postingannya itu bukan buat aku, sindirannya itu bukan buat aku. Mungkin di sana ada problem lain. Jadi responku ya nggak usah berlebihan, nggak usah baper, kayak gitu. Jadi ketika kita sudah melalui tahap tadi ya, start tadi, nah kita bisa meresponnya lebih baik. Jadi kita dijauhkan dari emosi negatif dan yang ada adalah emosi positif yang dikeluarkan gitu. Jadi nggak usah dipikir nemen-nemen gitu ya, abot-abot, kita tetap happy dan kita nggak kehilangan kebahagiaan kita karena postingan yang menyindir, yang dirasa menyindir kita gitu. Oke, kalau kita bicara tentang emosi kan pasti melibatkan perasaan ya. Betul. Kalau kita misalnya pertama kali mungkin putus cinta nih. Waduh. Atau kita gagal dalam ujian. Waduh. Nah, itu kan pasti kita merasakan sedih toh. Iya, betul. Kita merasa sedih, terpukul, terpuruk. Lalu apakah juga dalam buku itu kita boleh merasa sedih atau kita boleh merasakan terpuruk atau kita harus walaupun sedih kita harus tertawa seperti Joker itu? Atau kita sedih tapi kita guling-guling? Enggak atau dong. apakah kita memang benar-benar harus mengakui perasaan kita? Oke, nah sedih itu boleh. Boleh toh? Boleh dong. Oke, Ya oke, itu kan oke, hal yang siap. manusiawi ya. Oh iya. Itu semua orang pernah merasakan kesedihan. Tetapi di sini Seneca itu bilang ya, ini Seneca itu siapa? Seneca ini salah satu tokoh filsuf Stoa yang ada di dalam buku ini, disebut oleh Om Piring gitu. Oke. Seneca itu bilang kamu boleh sedih, tapi gak baik kalau kamu sedih terlalu berlebihan, bahkan sampai mati gitu. Jadi kita diminta untuk move on gitu. Perasaan sedih itu ya kita terima, kita akui sebagai pengalaman hidup kita, tapi ya kita nggak harus terus-terusan menghidupi kesedihan itu. Lalu bagaimana dong kita mau bahagia kalau kita terus terkurung dalam kesedihan itu? Contohnya tadi nilai ujian ya, nilai ujiannya jelek gitu ya. Atau mungkin yang sesuai dengan mereka, galau aja lah kalau diputuskan kan. Anak-anak zaman sekarang termasuk kita ini kan sering merasakan seperti itu toh. Oke, galau gitu ya, putus cinta gitu ya misalnya. Bisa. Ya itu kita terima aja perasaan itu, tapi kita harus segera move on. Caranya gimana? Nah di sini tuh ditawarkan artinya latihan menderita. Latihan menderita. Latihan Sebentar. Penderitaan itu kan datang secara tidak disengaja, tidak diharapkan, tidak disengaja dan kadangkala kita tidak siap. Tapi kok malah disuruh latihan menderita itu gimana sih? Padahal seringkali menderita itu dihindari ya malahan. Kita dihindari, kalau bisa yang manis-manis, yang bahagia, kenapa harus menderita? Iya, jadi latihan menderita itu sebenarnya mengajak kita itu untuk siap gitu. Siap itu singkatan lagi? Bukan. Kirain kayak start tadi. Siap menghadapi kekecewaan gitu. Jadi ketika kita menjalankan hidup kita dari bangun tidur gitu, kita sudah diajak untuk membayangkan penderitaan. Oh, jangan-jangan di dalam satu hari ini saya akan menghadapi kesialan ataupun tadi diputusin pacar. Kita itu udah membayangkan sejak awal gitu. Karena kita sudah membayangkan sejak awal, kita bisa mengantisipasinya gitu. Responnya nanti nggak usah berlebihan gitu. Jadi ketika nanti aku diputusin pacar, aku harus bersikap apa ya? Marah banget atau biasa aja atau mengalihkan kepada hal-hal yang lebih positif gitu. Atau malah mau galau seharian. Nah, itu kita latih terus gitu, nggak hanya karena diputusin pacar ya, tapi yang lain juga bisa gitu. Itu disebut latihan menderita. Kalau kita sudah latihan, tentu kita jadi orang yang siap menghadapi kekecewaan dong gitu. Oh iya, itu anak muda sekarang ya, dengarkan. Kalau pacaran tuh harus siap untuk diputus. Iya, betul. Nah, tadi jangan pacaran harus siap untuk menerima, mengekang, tapi harus siap diputus, sehingga kalau diputus kita siap. Termasuk yang mau nembak. Oh iya, siap yang mau ditolak. nembak harus siap ditolak dulu ya, betul sih. Pengalaman nih. Oke. Oh iya, kira-kira berapa lama sih yang kita butuhkan untuk merenungi nasib? Oke, ya nggak perlu lama-lama ya, nggak perlu seharian gitu, nggak ya, mungkin setiap bangun tidur gitu setelah kita berdoa gitu. Kalau yang saya praktikkan ya ini, tentu di dalam buku ini juga mungkin ada begitu banyak
langkahnya, tapi kalau yang saya praktikkan itu yang lebih praktis tuh ketika kita bangun tidur, kita berdoa, lalu kita seperti gimana ya, kontemplasi, membayangkan gitu hal-hal yang buruk yang akan terjadi di dalam hidup aku gitu, sekitar 5 sampai 10 menit lah gitu. Terus melihat aku harus gimana ya, kayak punya plan A, plan B, plan C gitu ketika aku menghadapi kesulitan atau penderitaan itu gitu. Jadi nggak perlu lama-lama, Nggak perlu frater. lama-lama ya. Jadi bisa bangun-bangun kita sudah nangis dulu ya. Aduh, aku hari ini mau putus, terus sudah nangis dulu ya. Iya, bisa Dan jadi kayak harapannya gitu ya. nanti Itu setelah saking menjiwainya. Oh, saking menjiwai. Oke. Jadi besok ya para orang tua, bapak ibu dari teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kalau pagi-pagi mendengar suara tangisan, kemungkinan anaknya baru mencoba Latihan pelatihan menderita. penderitaan itu. Oke. Oh iya Mbak, tadi kan kita melatih penderitaan itu selama 5 sampai 10 menit. Lalu ketika kita benar-benar merasakan penderitaan, misalnya kita putus cinta atau kita merasakan kegagalan tadi, kira-kira berapa lama sih kita diharapkan untuk larut dalam masalah itu sebelum move on? Berapa lama sih maksimal? Nah, itu sih sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya, frater. Jadi kan kita pasti punya istilahnya ketahanan galau berbeda gitu ya. Daya lenting ya, Daya istilahnya lentingnya ya. beda-beda gitu kan. Tapi ya tetap kita nikmatin aja prosesnya gitu seiring berjalannya waktu. Tapi ingat lagi nih katanya Om Seneca. Wah, Om Seneca Om nih Seneca. kayak panggilan akrab aja nih ya. Supaya nggak usah terlalu larut dalam kesedihan gitu. Kamu tuh punya hal-hal positif yang ada di dalam dirimu tuh yang bisa kamu keluarkan dibandingkan hal-hal negatif gitu. Jadi kamu tuh berharga dan jangan sia-siakan hidupmu untuk memikirkan hal-hal yang negatif atau menggunakan dirimu untuk emosi negatif itu. Oke, berarti kita diajak untuk memikirkan bahwa kita tuh punya kelebihan lain. Betul. Emang sih kadang-kala ketika kita sedih, kita terlarut ya. Seharusnya mengerjakan tugas, seharusnya makan, tapi kita lupa. Betul. Terus dengerin lagu-lagu yang galau gitu biasanya malah kan. tambah nangis ya. Sebenarnya Iya. harusnya mendengarkan lagu-lagu metal. Jadi setelah itu bangun tuh, bener. Oke. Nah tadi kan kita sudah bicara nih tentang buku itu seberapa pentingnya isinya. Sebenarnya dulu gimana sih Mbak kok bisa ketemu dengan filosofi teras ini? Aduh, ini perjalanan panjang ini ya. Oke. Ya. Seberapa kilometer? Panjang banget nih. Panjang banget, Ya, oke. jadi singkatnya saya juga mengalami galau waktu itu. Dan sekarang masih nggak sekarang? Sekarang udah enggak. Oke, sudah Galau tahan terus banding. gampang baper. Gampang banget. Gampang baper banget. Nah, terus Masih akhirnya gampang pakai banget juga ya? Oke. terus abis itu saya ketemu seorang teman gitu ya, lalu memberikan buku ini nih, baca buku ini nih, kok hidupmu tuh kayaknya galau banget ya gitu, dikit-dikit aku lihat kamu kok muram gitu kan, baca nih. Nah setelah saya baca, saya tertarik nih, terus saya refleksiin gitu. Jadi sekali lagi ini buku bukan tentang apa ya, bukan buku yang mengajarkan intelektual, tapi harus dipraktikkan supaya kita bisa meresapi apa yang namanya filosofi teras tuh. Saya praktikkan hal-hal yang menurut Om Henry Manampiring ini bisa memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik lagi. Itu saya praktikkan setiap hari dan akhirnya saya jadi seperti ini, tidak gampang baper, tidak galau lagi gitu. Oh iya, masalah baper nih. Nah kan setelah baca itu tentu mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan juga. Iya. Mungkin apakah ada peristiwa yang paling menyedihkan selama hidup setelah baca buku ini dan Mbak bisa mempraktekannya? Oke, aduh apa ya? Kalau boleh disaringkan loh, kalau enggak ya enggak apa-apa loh. Ya tentu pasti ada ya. Nah sebenarnya kalau dikaitkan dengan buku ini terus peristiwa sedih yang saya alami itu, ya mungkin Frater dan mungkin beberapa sobat Theo juga tahu karena saya baru saja kehilangan ibu saya gitu ya. Tapi sekali lagi setelah saya ingat gitu ya bahwa filosofi teras ini mengatakan kamu tidak boleh sedih berlarut-larut gitu, dan saya juga sudah mempraktikkan latihan penderitaan itu. Kita ini manusia dan pasti kita akan meninggal gitu ya, kita akan hilang dari dunia ini, beralih ke kehidupan yang lain gitu, dan itu sudah saya persiapkan ya. Saya sedih, tentu saya sedih gitu, sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan 7 hari gitu sedih gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi karena saya sudah belajar, sudah tahu meresponnya bagaimana gitu,
itu saya terima sebagai bagian dari hidup saya, bagian dari sejarah hidup saya, dan saya peluk erat gitu ya. Dan itu juga berkaitan hidup selaras dengan alam juga ya. Manusia pasti akan mati gitu. Jadi ya sudah gitu, kita terima dan kita jalani. Sekarang saya bisa melanjutkan hidup saya lebih baik lagi dan dengan penuh semangat. Oke, gitu. jadi bisa benar-benar memaknai kehilangan dengan sangat luar biasa ya. Keren, keren. Oh iya, mungkin kalau Mbak bayangkan kalau mungkin sebelum peristiwa itu, sebelum baca buku Filosofi Teras ini, mungkin apa yang terjadi dengan seorang Cindy? Aduh, kayaknya sih bakal galau banget ya, Frater. Mungkin bisa depresi berkepanjangan kali ya gitu. Tapi karena saya sudah baca ya, saya tahu meresponnya tidak mengalihkan hidup saya ke hal-hal yang negatif, tapi lebih ke yang positif gitu. Oke, jadi oh ya teman-teman ya sudah dengar tahu sekilas tentang buku Filosofi Teras. Kita sengaja ya ini tidak bacakan semuanya biar pada kepo, biar pada terus kepo beli, terus baca atau pinjam di perpus deh. Gitu. Nah, kira-kira mengapa sih kok buku ini sangat fenomenal dan sangat relevan untuk dibaca para pendengar dan pemirsa semuanya? Oke, pertama karena isinya ya teman-teman. Isinya itu membuat mental kita itu tangguh nih. Ini aja tulisannya nih, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Nah, ini isinya sangat bagus buat kita supaya jadi orang yang lebih tangguh lagi. Nah, kedua karena bahasanya itu bahasa milenial gitu ya. Jadi meskipun filosofi gitu, filsafat, tapi dia bahasanya sangat menarik dan sangat mudah dipahami dengan gambar dan praktek-praktek yang bisa kita lakukan gitu. Oke, jadi benar-benar berguna dan bukan filsafat yang bahasanya tinggi sekali. Iya, betul. Setelah ini saya juga akan baca lah, mungkin juga nanti. Ini boleh saya pinjami kok? Iya, oke, siap. Boleh. Besok pagi saya juga akan mencoba menderita dulu. Oke, siap, langsung dipraktekkan ya. Iya, betul. Jadi biar air matanya kering dulu tuh dia kalau ada apa bisa. Oke. Siap, Mbak, terima kasih atas kedatangannya, berkenan mengubah peran dari host menjadi narasumber ya. Ini kalau nggak dipaksa juga kayaknya saya nggak mau deh. Iya, betul sekali. Ya, teman-teman yang mau silahkan menjadi host atau narasumber, silahkan, kami tunggu di mana ini? Di apa ini? Ini studio podcast ini. Keren Talk. ini. Iya, tempatnya di Jalan Kaliurang kilometer 7. Nanti bisa menghubungi kontak person di bawah ini ya. Oke. Ya, sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Harapannya bentar lagi ya, ada lagi ya. Iya, Oke, selanjutnya mari kita tetap talking, sharing, and living. Terima kasih.